Halo semuanya, di sini saya Abdul Atiasa dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 2 ingin melakukan sebuah percobaan kimia terkait asam basa, di mana di sini saya akan mencoba membuat indikator alami dari tiga bahan utama, yakni kunyit, daun pandan, dan juga mahkota bunga sepatu. Bagaimana langkah-langkahnya? Simak video ini sampai habis. Alat-alat yang pertama dibutuhkan untuk melakukan percobaan terdiri dari gelas plastik sejumlah 16 buah, pipet tetes, dan juga cobek. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain yakni di sini terdapat kunyit yang sudah dicuci, kemudian mahkota bunga sepatu, ada juga pandan, daun pandan. Di sini ada garam, kemudian kapur sirih, pasta gigi, dilanjutkan dengan soda kue, Sprite, cuka, dan yang terakhir adalah air panas. Langkah pertama, membuat larutan indikator. Siapkan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, mahkota bunga sepatu. Yang kedua, daun pandan. Yang ketiga, kunyit. Langkah untuk membuat larutan bunga sepatu. Pertama, bersihkan bunga sepatu dari tangkainya, kemudian tumbuk hingga halus, kurang lebih sampai halus seperti ini. Warnanya akan berubah menjadi biru kehitaman. Selanjutnya, masukkan bunga sepatu yang sudah ditumbuk ke dalam gelas berisikan air hangat. Larutan kedua, larutan daun pandan. Daun pandan lebih baik dipotong terlebih dahulu seperti ini agar lebih mudah dalam proses penumbukan. Saya menggunakan 2 daun pandan agar warnanya nampak lebih cerah. Setelah halus seperti ini, masukkan ke dalam gelas dan lakukan hal yang sama seperti pada larutan bunga sepatu, yakni dengan menambahkan air hangat secukupnya. Air yang digunakan tergantung pemakaian pengguna. Yang ketiga, larutan kunyit. Sama halnya dengan daun pandan, kunyit lebih baik dipotong terlebih dahulu agar mempermudah proses penumbukan. Hati-hati dengan kunyit karena warnanya yang kuning dapat menempel di mana-mana. Setelah halus seperti ini, kita dapat masukkan ke dalam gelas dan lalu nanti dicampur dengan air hangat dan diamkan selama 20 menit. Hasil akhir ketiga larutan Selanjutnya, kita akan membuat larutan untuk mengetahui masing-masing warna dari masing-masing indikator. Kita membuat 9 larutan, di mana 3 larutannya diantaranya 1 larutan kapur sirih yang bersifat basah. Kapur sirih di sini dibuat untuk menguji larutan basah. Yang kedua, larutan cuka yang bersifat asam. Di sini larutan cuka digunakan sebagai penguji indikator yang bereaksi dengan asam. Yang ketiga, larutan garam, di mana yang sifatnya netral. Indikator saat diujikan maka bersifat netral juga jika terjadi perubahan warna. Kita membuat masing-masing 3 dari ketiga larutan ini. Digunakan untuk menguji ketiga indikator bunga sepatu, daun pandan, dan juga kunyit. Jangan lupa untuk mengaduk setiap larutan agar tercampur dengan baik.
Uji larutan kunyit. Kita ambil dengan menggunakan pipet tetes lalu meneteskan pada setiap larutan yang telah kita buat tadi, yakni larutan asam, basa, dan juga garam. Setelah dimasukkan, kita dapat mengaduknya satu persatu agar tercampur dengan baik. Lihat dari sekarang, sudah terjadi beberapa perubahan warna pada larutan dan indikator yang telah dimasukkan dan dicampur menjadi satu. Yang pertama, larutan garam yang berubah menjadi bening sedikit kuning, lalu cuka yang menjadi kuning cerah mendekati bening, dan yang ketiga larutan kapur yang menjadi putih kemerahan. Berikutnya, uji larutan pandan. Lakukan hal yang sama dengan menggunakan pipet tetes, lalu teteskan kepada ketiga larutan tersebut. Setelah itu campur agar terjadi perubahan warna yang disebabkan oleh indikator yang bereaksi pada larutan. Sudah mulai terlihat perubahan warna di sini. Karena larutan garam berubah menjadi bening sedikit hijau, kemudian cuka yang berubah menjadi bening, lalu kapur yang berubah menjadi putih kehijauan. Selanjutnya larutan bunga sepatu. Lakukan hal yang sama seperti pada kedua indikator tersebut. Ambil dengan menggunakan pipet tetes dan teteskan pada setiap larutan. Setelah diteteskan, campur dengan menggunakan sendok agar larutan dapat terlarut dengan indikator. Sudah mulai terjadi perubahan warna yang dapat dilihat. Yang mencolok di sini, larutan garam tidak terjadi perubahan warna, di mana warnanya tetap, yaitu bening atau jernih. Seperti ini. Kemudian larutan cuka yang berubah menjadi merah cerah mendekati bening, kemudian larutan kapur yang berubah menjadi putih kehijauan, sama seperti pada pandan. Uji asam basa indikator alami. Kita menggunakan 4 macam larutan. Yang pertama yakni larutan pasta gigi, larutan soda kue, larutan gula, kemudian larutan Sprite atau soda. Di sini kita menggunakan indikator pandan untuk menguji larutan gula, indikator bunga sepatu untuk menguji larutan pasta gigi, dan indikator kunyit untuk menguji soda kue, dan juga indikator kunyit untuk menguji larutan Sprite. Jangan lupa untuk mengaduk setiap larutan agar indikator dapat bereaksi dengan baik. Sudah mulai terjadi perubahan warna di sini yang sudah nampak. Kita dapat melihatnya dari masing-masing yang saya katakan tadi, larutan dan larutan cuka, kue yang kapur dan garam setelah diuji dengan 3 indikator larutan pasta gigi yang seperti pada tabel ini, yakni saat diuji dengan kunyit, larutan cuka berubah menjadi kuning cerah mendekati bening. Kemudian larutan kapur yang diuji dengan kunyit berubah menjadi putih kemerahan. Setelah itu larutan garam berubah menjadi bening sedikit kuning. Pada bunga pertama atau yang saya gunakan yakni pandan, larutan cuka berubah menjadi bening, larutan kapur berubah menjadi putih kehijauan, dan larutan garam berubah sedikit hijau. Selanjutnya bunga kedua yang saya gunakan yakni bunga sepatu, di mana larutan cuka berubah menjadi merah cerah, larutan kapur berubah menjadi putih kehijauan, sedangkan larutan garam berubah atau tidak berubah justru karena tidak ada reaksi menjadi tetap yakni bening.
Pada uji asam basa, kita dapat melihat larutan pasta gigi yang saya uji dengan indikator bunga sepatu berubah menjadi putih kehijauan menuju abu-abu malah, yakni dapat disimpulkan sifatnya basa. Larutan soda kue yang diuji dengan kunyit berubah menjadi kuning sedikit merah yang dapat disimpulkan menjadi sifatnya basa. Larutan gula yang diuji dengan daun pandan bening atau tidak berubah, yang mengartikan sifatnya netral. Sprite atau soda yang kita uji dengan kunyit berubah menjadi kuning cerah sehingga sifatnya menjadi asam. Sekian video yang dapat saya suguhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari percobaan berikut dapat ditarik kesimpulan sebagai bahan-bahan alami seperti yang saya contohkan tadi, seperti bunga sepatu, daun pandan, dan juga kunyit dapat dijadikan sebagai indikator alami untuk mengukur atau mengetahui sebuah larutan yang bersifat asam, basa, maupun netral. Sekian video yang saya buat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.